kok ikut-ikutan? Kok ikut-ikutan? Ya Sufi mungkin. Ya saya nggak tahu lah ya, dia salah satu kok bagian ke pendiri. Salah. Ya, Tokoh-tokoh terserah. Sufi, Oke, kalau salah awal itu Hasan dimaklumi. Al-Basri. Iya, iya, kerjanya. tetapi ya saya oke lah. Ibnu Arabi ini salah satu filsuf besar dalam Islam. Ya, salah satu doktrinnya ada kesatuan wujud, nama-nama dan sifat-sifat, dan ada apa? Manusia universal, logos alias Nur Muhammad. Kamu terima tidak? Logos Nur itu. Muhammad, kamu terima tidak? Enggak semua terima tentang konsep Nur Muhammad. Kalau Oh, saya berbeda-beda. Loh. Banyak banget, nggak kompak. Oke, gantian aku jelasin Nggak kok. gini. Lu tanya kan, gua jelasin. Saya belum baca isinya. Iya, sabar dulu. Ya lu dibaca di rumah, gua lebih paham. Yang pertama kebohongan Edo. Pendiri Sufisme itu bukan Ibnu Arabi. Kan tadi tapi saya bilang Hasan kalau tidak Al-Basri. salah. Literasi semuanya itu ada. framing. Tokoh Sufisme yang pertama itu. Terus yang kedua, buku itu tidak jelas karangan siapa. Bahkan terjemahannya juga tidak jelas. Dan itu diterbitkan oleh siapa. Udahlah, Kalau nggak usah teman-teman kabur buka, lah. Kalau teman-teman buka Sayyid Hussein Nasr, dia ini seorang tokoh liberal Islam Alasan yang klasik. ngajar di Universitas Kayak baru Barat. pernah debat Sama aja. seperti Mun'im Siri. Coba giliran aku bawa Manusia universal yang juga merupakan logos adalah Bible itu nggak jelas Theophany. asal usulnya itu. Pakai bahasa kafir nih. Jangan main bahasa mute, kau Indonesia tadi yang itu. nantang. Kau tadi nantang. Oke, balik ke sini, Nggak usah, ini saya belum selesai. Oke, Manusia bentar, universal yang merupakan logos adalah Theophany dalam kurung tajali Oke, 3 total. menit, 3 menit, Edo. Lihat Kasih nih. waktu. Ku kasih Ya. waktu. Ya. Bentar, jelasin. Bentar. Silakan ya. Ternyata Bentar, sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Edo 3 menit, saya 3 menit. Bentar. Biar nggak nyerocos aja teman-teman ya. Kerjaannya coten ini emang rocos mulu. Silakan Edo. Oke, korupsi. Saya belum mau ngomong kok udah dimulai. Ya udah. Yuk silakan. Ya. Jadi dalam teologi Islam ini ya, ini Islam orang pinter namanya Ibnu Arabi ya. Goldian saya nggak tahu ya. Dokter akalnya ada nggak nih? Dalam teologi Islam, Ibnu Arabi mengatakan manusia universal yang juga merupakan logos adalah Theophany. Lo kok pakai bahasa kafir? Tajali total dari nama-nama siapa? Tuhan. Ia merupakan keseluruhan semesta dalam kesatuannya seperti terlihat oleh esensi Tuhan. Ia merupakan apa? Purwarupa, prototipe semesta, dan juga purwarupa manusia. Wow, keren banget ini Nur Muhammad ini, manusia universal. Sebab manusia yang mikrokosmos mengandung semua kemungkinan yang terdapat di dalam semesta. Wow, manusia universal pada dasarnya juga merupakan ruh atau akal pertama. Kau pakai dokter akal tuh. Manusia universal itu ternyata akal pertama yang mengandung semua ide-ide platonik. Ternyata Islam juga mengadopsi platonik yang dikatakan pagan. Sekarang yang terbukti pagan siapa? Hello, yang terbukti pagan siapa? Dalam dirinya seperti logos dalam doktrin-doktrin Philo yang merupakan hasil pertama dari Tuhan. Ternyata dalam Islam itu ada ide platonik, ide pagan, manusia universal alias logos. Tapi ini beda dengan logosnya Yohanes. Karena logosnya Yohanes di Yohanes 1 itu bicara logos yang berpribadi. Berarti teologi Islam itu sama dengan ide platonik. Logos itu adalah manusia, adalah Theophany. Sekarang yang terbukti pagan siapa? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya.
Kalau udah pusing, naikkan rifa ke atas. Oke ya, jadi ternyata teologi Islam itu juga menganut ide-ide filsafat pagan Platonis. Ini nyata bukunya Muslim, bukannya Oten ini. Tuh tadi Goldian sudah mengatakan diterima semuanya oleh Goldian. Ibnu Sina, Surawardi dan Ibnu Arabi dan Kiai ulama Ustadz Juma. Oh nggak ada di sini. Oke, habis. Silakan. Gantian. Oke, 3 menit. Yang pertama teman-teman, Edo sama sekali nggak jelas, nggak tahu dia baca bukunya siapa. Yuk kita buktikan. Ini nih orangnya, orang Syiah, pengajar liberal ya, Sayyid Hussein Nasr. Jadi argumennya sama sekali nggak kena dengan posisi imanku. Itu yang pertama. Giliran gini do, mau nggak kamu aku bawain pemahaman Erastus Sabdono untuk menyerang imanmu? Kan tentu nggak, kalau you pinter, tapi you begoders. Teman-teman, di pengakuan Edo sudah jelas, dia percaya bahwa Elohim terdiri dari 3 wujud. Hipostasis ini diartikan sebagai keberadaan atau wujud, dan kita sudah menyepakati itu. Yang mana Elohim itu adalah Bapa, dan Elohim adalah Anak, dan Elohim adalah Roh Kudus. Tetapi Edo nggak mau ngaku. Edo ngakunya hanya ada 1 Elohim saja, padahal itu semuanya 3 Elohim. Berbeda dengan pengakuan Edis, teman-teman bisa dengarkan. 3. Bapa di surga. Ini Rob kami ada 3. Bapa di surga, Yesus dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3 roh. Karena otomatis, ya ada 3. Masalahnya Tepuk tangan. Coba Edo lebih jujur kayak apologet Kristen seperti Edis misalnya, yang ngaku dan tidak malu menyembah 3 Tuhan. Masalah sifat Allah teman-teman, umat Islam sama sekali tidak membedakan antara Allah dengan sifatnya, dan tidak menciptakan relasi antara zat Allah dengan sifat-sifatnya. Kita mengenal yang namanya ismu wa sifat. Kita mengenal apa yang namanya 20 wajib sifat Allah, yang itu melekat pada kemuliaan Allah, tetapi bukan pribadi terpisah daripada Bapa, tetapi bukan pribadi terpisah daripada Anak, tetapi bukan pribadi terpisah daripada Roh Kudus yang diimani oleh Edo. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman buka teolog barat, mereka menjelaskan bahwa Bapa pribadi lain dari Anak, Anak pribadi lain dari Roh Kudus dan pribadi lain daripada Bapa. Tapi Bapa adalah Elohim, Anak adalah Elohim, Roh Kudus adalah Elohim, tetapi bukan 3 Elohim. Bapa adalah koeternal, Anak adalah koeternal, Roh Kudus adalah koeternal, tetapi tidak 3 koeternal, tapi hanya 1 koeternal. Pergi buka bukumu, baca pemahaman Tritunggal dari teolog barat. Ada relasi tentang Elohim antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang itu merupakan paganisme, menyembah adanya 3 Tuhan. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Daniel ayat pasal 7, jelas dalam penglihatan Nabi Daniel ada 2 sosok, yakni yang lanjut usia dan yang masih muda. Silahkan menyembah 3 Tuhan. Lakum dinukum waliyadin.